Pada keesokan paginya ketika Anxin bangun tidur, ia melihat Ling Yu yang tidak tidur semalaman karena terus terjaga ketakutan kalau ada kecoa yang akan menghampirinya. Akhirnya mereka pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli obat pembasmi serangga. Setiba di sana Ling Yu memilih pembasmi serangga yang harganya cukup mahal yang membuat mereka sedikit berdebat di tempat tersebut. Akhirnya Anxin pun terpaksa menuruti kemauan Ling Yu untuk membeli pembasmi serangga pilihannya. Sesampainya di rumah Anxin pun langsung menyemprot seisi rumah dengan racun serangga tersebut. Sementara Ling Yu malah mengerjain Anxin dengan memogram kecoa di ponselnya. Ternyata Anxin juga sama takutnya seperti Ling Yu. Cerita pun berpindah ke perusahaan New Way. Di sana para karyawan percaya bahwa CEO mereka telah meninggal dan mereka pun khawatir bagaimana nasib mereka nantinya. Pada saat Anxin pulang bekerja dan hampir sampai di rumahnya, ia melihat ada sebuah poster yang ditempel untuk seekor anjing yang hilang. Dan hal tersebut membuat Anxin terinspirasi untuk membuat poster hilangnya Ling Yu, agar pria tersebut dapat kembali ke rumah dan bertemu lagi dengan keluarganya. Setelah sampai di rumah Anxin pun sibuk mengambil foto Ling Yu untuk poster kehilangan tersebut. Tiba-tiba Ling Yu merebut ponsel Anxin yang membuat Anxin terjatuh di pangkuan Ling Yu. Ling Yu pun memegang tangan Anxin dan bertanya apakah Anxin menginginkannya pergi dari rumahnya. Tiba-tiba listrik pun padam di saat yang bersamaan setelah Ling Yu mengajukan pertanyaan tersebut. Tanpa disengaja Ling Yu melihat Anxin yang memakai gelang dan Ling Yu malah mengejek gelang Anxin tersebut. Padahal gelang itu adalah gelang yang diberikan oleh kakaknya sebagai penangkal datangnya mimpi buruk. Hal itu membuat Anxin kembali teringat kenangan bersama kakaknya dulu yang membuat Anxin menjadi sedih dan termenung. Melihat Anxin termenung, Ling Yu lalu mencoba menghiburnya dengan bercerita bahwa ada raja tua dan 3 pangeran yang salah satu dari pangeran tersebut akan menjadi pewaris tahta. Pangeran ketiga sudah dahulu menyerah karena sadar akan dirinya yang lemah dan tersisalah 2 pangeran lagi. 2 pangeran itu yaitu pangeran pertama dan pangeran kedua. Mereka melakukan sebuah pertarungan untuk memperebutkan tahta tersebut. Di saat pertarungan itu terjadi, pangeran kedua merasa ragu untuk mengalahkan pangeran pertama. Akhirnya pangeran pertama pun menang dalam pertarungan melawan pangeran kedua karena memanfaatkan keraguan yang ada pada pangeran kedua tersebut. Pada saat Ling Yu menceritakan kisah tersebut, ia juga mengatakan bahwa pangeran kedua ini adalah seorang anak angkat, lalu Ling Yu juga mengatakan bahwa dia pun sama seperti pangeran kedua, yaitu seorang anak angkat. Di sisi lain, ayah Ling Yu didesak oleh rekan perusahaannya untuk segera mengisi jabatan Presiden Ling yang kosong, akan tetapi ayah Ling Yu tidak terima dengan apa yang disarankan oleh rekannya itu. Ia mengatakan bahwa keberadaan anaknya masih belum jelas. Apakah sudah mati atau masih hidup? Tetapi mereka sudah memikirkan hal tersebut. Dan ia pun menjadi teringat pada saat Ling Yu kecil yang selalu menyembunyikan penderitaannya. Pada keesokannya di pagi hari, Anxin merasa kesal karena Ling Yu menghilangkan sikat giginya. Di saat yang bersamaan Yu Yu, sahabat Anxin, menelepon karena ingin berkunjung ke rumahnya dan Anxin langsung melarangnya karena keberadaan Ling Yu di rumahnya. Kemudian Anxin pun pergi bekerja seperti biasa. Ketika Anxin sedang mengantarkan barang di suatu tempat, ia tanpa sengaja berpapasan dengan Xin Er, teman lama Anxin yang langsung menawarinya sebuah pekerjaan, akan tetapi Anxin menolaknya dengan cara yang baik. Nancy, teman lama Anxin, malah mencemoohnya. Tak terima dengan cemoohan Nancy, Anxin langsung menyiramkan minuman yang sedang dibawa pelayan ke wajah Nancy. Seketika Nancy langsung kaget dan terdiam. Cerita pun berpindah ke rumah Anxin. Saat itu Ling Yu tanpa sengaja merusak keran air dan ia pun langsung berusaha memperbaikinya. Tetapi saat keran air itu belum pas perbaikannya, ia malah meninggalkannya dan langsung pergi tidur. Pada saat tidur itu ia bermimpi didorong oleh Ling Feng ke dalam kolam yang membuat Ling Yu langsung terbangun. Sesampainya Anxin di rumah, ia tentu saja kaget dan murka melihat rumahnya kebanjiran. Sementara itu Ling Yu terlihat sangat ketakutan mengingat kejadian di mimpinya tersebut. Melihat kondisi Ling Yu seperti itu, akhirnya Anxin mengambil headset dan memasangkannya ke telinga Ling Yu untuk membuatnya agar merasa lebih tenang. Anxin pun segera mematikan keran air dan menghitung total kerusakannya.
Keesokan paginya saat Anxin membersihkan sisa banjir kemarin, Ling Yu malah tidak ikut membantu dan malah hanya menonton drama di TV. Pada saat itu entah kenapa Ling Yu tiba-tiba ingin mengenakan jaket kepada Anxin seperti drama yang sedang ia tonton. Tentu saja hal tersebut membuat Anxin merasa kaget. Ling Yu merasa kagum melihat Anxin karena Anxin adalah sosok perempuan yang mandiri dan kuat. Setelah itu Ling Yu dan Anxin pun pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kakinya dan ia terus memperhatikan Anxin yang sedang mengobrol dengan dokter. Ketika pulang tangan Anxin tergores bola basket dan Ling Yu langsung mengobatinya. Kemudian mereka berdua pergi berbelanja ke pasar dan di saat pulang turun hujan yang lumayan deras. Akhirnya mereka memutuskan untuk berteduh di halte bus sembari menunggu tumpangan untuk sampai di rumah. Sesampainya di rumah Anxin protes saat Ling Yu yang hampir melepas baju di hadapannya. Anxin mengatakan bahwa pincuran air di kamar mandi sedang rusak dan hanya bisa mandi di bak mandi saja. Dengan kondisi yang masih sakit tentu saja tidak bisa bagi Ling Yu untuk mandi di bak mandi sendirian tanpa bantuan orang lain. Maka ia meminta Anxin untuk membantunya, tapi Anxin langsung menolak karena takut terjadi apa-apa nantinya saat mereka sedang berada di kamar mandi. Tapi akhirnya Anxin mau juga membantu Ling Yu setelah dijanjikan sebuah imbalan oleh Ling Yu. Saat mereka berada di kamar mandi Anxin terlihat sedikit malu-malu dan hanya membelakangi Ling Yu. Ketika selesai mandi Ling Yu ingin beranjak dari bak mandi tersebut dengan berpegangan pada pundak Anxin tetapi malah membuat Anxin terjatuh dan masuk ke dalam bak mandi tersebut bersama Ling Yu.